Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Dan yang kedua adalah kedudukan dua lingkaran. Yang pertama yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Kita ilustrasikan di sini. Ini ada sebuah lingkaran. Kemudian kedudukan garis yang mungkin terjadi ya. Yang pertama yaitu garis tidak memotong lingkaran sama sekali. Ini kasus pertama. Kemudian kasus kedua, yang kedua menyinggung. Yang ketiga memotong. Jadi memotong berarti ada dua titik potong di sini. Kemudian menyinggung satu titik potong. Tidak memotong lingkaran berarti tidak ada titik potong. Nah, untuk menentukan kedudukan ini ada dua metode. Yang pertama kita menggunakan diskriminan dengan cara mensubstitusikan persamaan garis L ini ke lingkaran L. Yang kedua dengan membandingkan antara jarak pusat ke garis. Kita bandingkan dengan jari-jarinya. Oke, yang pertama kita menggunakan metode diskriminan. Di mana untuk diskriminan ya, apabila dia itu tidak memotong berarti tidak punya titik potong, syaratnya adalah D harus kurang dari 0 atau negatif. Kemudian yang kedua, supaya dia itu menyinggung atau memotong di satu titik, syaratnya adalah D sama dengan 0. Kemudian, supaya dia berpotongan di dua titik, syaratnya yaitu D lebih dari 0. Jadi, langkah pertama kita potongkan garis ke lingkaran, sehingga terjadilah persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat itu kita tentukan diskriminannya. Nah, apabila diskriminannya kurang dari 0, berarti tidak memotong. Kalau diskriminan sama dengan 0, berarti memotong satu titik atau menyinggung. Kemudian kalau D lebih dari 0, diskriminan lebih dari 0, berarti memotong lingkaran. Berarti dua titik. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba contohkan sebuah permasalahan tentang lingkaran. Ya, ini diketahui lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 dan garis L sama dengan 2X plus Y sama dengan K. Tentukan batas-batas nilai K agar L tidak memotong lingkaran. Tidak memotong berarti kita menggunakan konsep D kurang dari 0. Maka kita substitusikan terlebih dahulu. Siapa? Garis kita substitusikan ke lingkaran. Maka kita jadikan satu variabel. Nah, garis 2X tambah Y sama dengan K, kita rubah menjadi Y sama dengan K dikurangin 2X. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, sehingga didapat Y-nya bisa diganti oleh K-2X.
Nah, itu Y-nya. X-nya tetap. Nah, seperti ini. Kemudian kita selesaikan X kuadrat, kemudian ditambah, ini kita kuadratkan, yaitu K kuadrat min 4KX plus 4X pangkat 2 sama dengan 4. Kita jadikan satu ruas, ya, yang pangkatnya sama kita operasikan, ini jadi 5X pangkat 2, kemudian dikurang 4KX, kemudian ditambah K pangkat 2, 4-nya pindah jadi dikurangin 4 sama dengan 0. Setelah itu, ini sudah jadi persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadrat yang saya maksud tadi. Dari sini kita cari diskriminan. Nah, kita buat kondisinya diskriminan harus kurang dari 0. Berarti D kurang dari 0. Syarat tidak memotong. D itu adalah B pangkat 2 dikurangin 4AC. Di mana pada persamaan ini A-nya adalah 5, ini B-nya, C-nya ini. Tinggal kita masukkan, B-nya adalah negatif 4K kuadrat. Dikurangin 4 kali, A-nya adalah 5, C-nya adalah K pangkat 2 dikurangin 4. Kurang dari 0. Kita selesaikan, ini jadi 16K pangkat 2 dikurangin 4 kali 5, 20. Kali K kuadrat berarti 20K pangkat 2. Ini kita kalikan 20 dengan 4, min dengan min jadi plus. 16 kali 5, 80. Kurang dari 0. Oke, 16K kuadrat dikurangin 20K kuadrat akan menjadi negatif 4K pangkat 2 tambah 80 kurang dari 0. Sama-sama bagi 4, sederhanakan, boleh. Berarti negatif K pangkat 2 ditambah, ini kita bagi 4, jadi 20 kurang dari 0. Setelah itu kita faktorkan atau kita cari nilai K-nya. Berarti kita buat sama dengan terlebih dahulu. Negatif K kuadrat itu sama dengan negatif 20. K sama dengan K kuadrat sama dengan 20. Berarti K sama dengan plus minus akar 20. Nah, setelah itu karena ini pertidaksamaan, kita buat garis bilangan. Yang dikirimin akar 20, yang kanan akar 20. Kemudian kita menentukan plus minnya. Bisa kita menggunakan titik uji. Berarti di sini ada titik 0. 0 kita uji. 0 pangkat 2, 0 ditambah 20, 20. Maka wilayah ini positif. Sehingga titik melewati titik berubah, di sini negatif. Yang diminta dalam kasus ini adalah kurang dari 0. Di mana bilangan yang kurang dari 0 adalah negatif. Maka kita ambil yang negatif. Nah, ini tidak ikut. Kenapa? Karena tidak ada sama dengan. Jadi, nilai K-nya yang memenuhi adalah K kurang dari negatif akar 20 atau K lebih dari akar 20. Oke. Nah, yang kedua adalah kita menggunakan metode jarak. Jarak yang dimaksud adalah jarak pusat terhadap garis L.
saya simbolkan jaraknya itu misalkan ini, itu kita misalkan D. Di mana dirumuskan D itu sama dengan apabila garis L ini dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0 dan titik pusatnya ini misalkan P, Q. Maka jaraknya yaitu adalah nilai mutlak dari AX plus BY plus C per akar kita Pitagoras antara A dan B nya, A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, X dan Y ini kita masukkan atau kita substitusikan pusat yang kita maksud atau koordinat titiknya. Kalau di sini P dan Q berarti di sini P, di sini itu jarak. Akan dibandingkan dengan apa? Akan dibandingkan dengan ini, yaitu jari-jari. Ya. Nah, untuk kasus pertama, D-nya lebih pendek daripada jari-jarinya. Ini jari-jari ke sini, D-nya cuma ke sini. Ini L. Jadi kasus pertama yaitu D kurang dari L. Akibatnya pasti garisnya berpotongan. Dua titik. Yang kedua, misalkan D-nya yang ini, kasus kedua, D dengan jari-jarinya ini D dengan jari-jarinya sama. Jadi kasus kedua, D itu sama dengan panjang jari-jari. Maka akibatnya dia akan menyinggung ya. Jadi atau bersinggungan. Kemudian yang ketiga, apabila jaraknya itu lebih panjang daripada jari-jarinya, lebih jauh, maka D lebih dari R sehingga didapat tidak berpotongan. Nah, bagaimana misalkan menyelesaikan masalah menggunakan metode ini? Kita angkat masalah yang tadi. Masalahnya tetap. Nah, pada materi yang kita menentukan pusat lingkarannya. Jadi pusatnya kalau E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, pasti pusatnya adalah 0, dan jari-jarinya atau R-nya adalah ini, ingat ini adalah R kuadrat, berarti R-nya adalah 2. Sekarang kita tinggal mencari jarak pusat terhadap garis. Garisnya adalah 2x. Kita nyatakan dalam template yang ada. Template-nya ini harus bentuk sama dengan 0. Ini belum sama dengan 0, maka kita rubah menjadi sama dengan 0. Menjadi 2x tambah y dikurangin k. Nah, diminta tidak memotong, berarti tidak memotong kasus ketiga, yaitu D harus lebih besar dari jari. Kita selesaikan D-nya. D-nya adalah 2x plus y dikurang k dibagi akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Lebih dari R. R-nya adalah 2. Titiknya ada titik pusat yaitu 0,0.
Sehingga kita kalikan sehingga yang ada mutlaknya nih. Sehingga yang atas tinggal mutlak negatif K dibagi yang ini jadi 4 tambah 1 5. Akar 5. Lebih dari 2. Nah, metodenya ya tinggal kita kuadratkan saja. Anggap ini sama dengan terlebih dahulu. Berarti kita kuadratkan jadi negatif K dikuadratkan jadi K pangkat 2 per akar 5 dikuadratkan jadi 5 sama dengan 2 kuadrat adalah 4. Berarti K pangkat 2 sama dengan kita kalikan jadi 20. Sehingga K sama dengan plus minus akar 20. Nah, kalau sudah begini, karena ini pertidaksamaan, hati-hati kita menggunakan garis bilangan. Siapa saja, yaitu min akar 20 dan akar 20. Uji titik yaitu ketika K-nya 0. K-nya 0 kita uji ke sini, berarti mutlak negatif 0 dibagi akar 5. Apakah lebih dari 2? Berarti 0 apakah lebih dari 2? Benar apa salah? Salah. Berarti ini bukan solusi. Solusinya di sini. Maka kita ambil ke sana. Karena tidak ada sama dengan, berarti tidak ikut. Berarti bolong di sini. Sehingga nilai K yang memenuhi adalah K kurang dari negatif akar 20 atau K lebih dari akar 20. Yang terakhir adalah kedudukan dua lingkaran. Kedudukan dua lingkaran. Untuk menentukan kedudukan dua lingkaran, ada beberapa unsur yang harus kita cari. Yang pertama tentunya adalah jumlah jari-jari R1 tambah R2, atau saya simbolkan sigma R. Yang kedua yaitu selisihnya R, berarti R1 dikurangin R2 atau delta R. Yang ketiga yaitu kita cari jarak pusat. Biasanya kita menggunakan konsep Pitagoras. Berarti jarak pusat itu sama dengan akar selisih X-nya, misalkan X1 X2 kuadrat ditambah selisih Y-nya Y1 min Y2. Nah, setelah ketemu jarak pusat saya simbolkan D lah. Saya simbolkan D. Setelah kita tentukan ketiganya, saya buatkan bagan di sini. Posisi-posisinya yang pertama di sini titik 0. Kemudian di sini adalah delta R, kemudian di sini adalah sigma R. Nah, kalau berada di 0 nanti D ada di sini, berarti dia sepusat. Kemudian apabila berada di wilayah ini, ada di wilayah itu berarti berada di dalam. Apabila D tepat di delta R, berarti bersinggungan dalam. Berikutnya, apabila di antara delta R dan sigma R
itu berpotongan. Apabila tepat di sini D-nya, tepat di sigma R, berarti bersinggungan lagi. Cuman bersinggungannya bersinggungan luar. Apabila berada di wilayah paling kanan, berarti itu kedudukan lepas. Nah, apa itu berpotongan, apa di dalam, apa itu lepas, kita simak ini. Ini ada lingkaran 1, kemudian ada lingkaran 2. Nah, kondisi seperti ini namanya lepas. Ini masih lepas. Ini masih lepas. Tuh. Kondisi seperti ini itu bersinggungan luar. Kondisi seperti ini berpotongan, masih berpotongan, masih berpotongan. Nah, kondisi seperti ini yang dikatakan bersinggungan dalam. Nah, kondisi begini ini adalah berada di dalam lingkaran, dan ketika pusatnya satu sama, ya begini kira-kira, ini dikatakan sepusat. Nah, untuk lebih memahami, mari kita coba sebuah soal Nah, ini untuk menentukan kedudukan. Diketahui lingkaran A ini, kemudian lingkaran B ini, ditanya kedudukannya. Kita bahas dulu yang A. Untuk lingkaran A, untuk A, di mana persamaannya E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Kita butuh jari-jari ya, dan pusat. Jelas ini pusatnya 0,0. Dan jari-jarinya akar 16 atau 4. Selesai. Sekarang B. B itu adalah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dikurangin 12X dikurangin 6Y ditambah 41. Nah, untuk menentukan pusatnya dan jari-jarinya, maka kita kelompokkan saja. X kuadrat dengan min 12X. Berarti ini kita bisa kelompokkan X kuadrat min 12X. Dan Y kuadrat dikurangin 6Y ditambah 41 sama dengan 0. Yang ini kita bakukan, kita jadikan bentuk baku. Berarti ini sebenarnya adalah X min 6 kuadrat dikurangin 36. Yang Y ini berarti Y min 3 kuadrat dikurangin 9. Paham ya? Ini pengganti X kuadrat min 12X, ini pengganti Y kuadrat min 6Y, kemudian ditambah 41 sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan ini X min 6 kuadrat ditambah Y dikurangin 3 kuadrat. Nah, 36 dengan 41 5. Sehingga dikurangin 4. Berarti X min 6 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4. Nah, kalau sudah begini, dengan mudah kita tentukan pusatnya, yaitu 6,3. Dan jari-jarinya akar 4 atau 2. Nah, yang pertama, karena unsurnya sudah lengkap, kita tentukan dulu ya. Yang pertama adalah apa tadi, jarak pusatnya. R1 tambah R2 atau sigma R.
Sigma R-nya sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Yang kedua, delta R atau selisihnya berarti 4 dikurangin 2 sama dengan 2. Yang ketiga adalah jarak pusat. Berarti akar 6 ya. Di sini 0,0, di sini 6,3, berarti saya taruh depan yang besar 6 min 0 kuadrat ditambah 3 min 0 kuadrat akan dihasilkan akar 6 kuadrat, jadi 36 ditambah 3 kuadrat adalah 9. 36 tambah 9 adalah 45. Di mana 45 kalau kita desimalkan akan mendekati, yaitu 6, ya. Tidak nyampe, hampir 7. 6, sekian kalau kita desimalkan. Setelah itu kita buat 0 sigma R, delta R dulu. Delta R-nya adalah 2 dan di sini sigma R-nya adalah 6. Sekarang kita lihat jarak pusat yang nilainya 6, berada di wilayah mana? Oke, berada di wilayah kanan. Karena sigma R-nya 6 dan jarak pusatnya 6, berarti lebih gede jarak pusatnya. Berarti berada di paling kanan. Di paling kanan apa? Kita tindak, oh ternyata ini lepas. Ya, berarti jadi jawabannya lepas.